ke arah defensif dari Bensu bersama dengan Chow Dolan. Nah ini nih yang mengkhawatirkan untuk Alter Ego Ares. Memang mereka berhasil untuk mendapatkan tempat, tapi ini udah berulang kali bertemu dengan Infinity IQ, tapi Stalwart kali ini pun bertemu kembali di bagian yang lebih dalam lagi daripada Erangel, karena tadi sempat terpantau mereka sama-sama melakukan kontak mata, tapi belum ada pertempuran yang dilakukan. Tapi kali ini Commit Fight sudah mulai terjadi antara Stalwart dan juga Tianba. Masih ada percobaan dari YDD, mantan pemain Nova yang saat ini ingin menunjukkan bahwa dia layak untuk bermain di PMWI. Bersama dengan Tianba, dia menjadi juara, tapi ternyata Kuangla yang mendapatkannya tadi menuju ke arah STE. What is this? Box Gaming? Bukan. Oh, Bukan. Tianba yang terakhir. Tetap Tianba yang mendapatkan Ya. YDD karena dengan satu granat itu berhasil untuk menumbangkan player-player tersebut, dan berarti damage-nya juga masuk dari Box Gaming. Itu yang membuat kenapa satu tim secara utuh harus dipulangkan dengan sangat cepat. Ini dia posisinya dilakukan dengan drone view. Kali ini kamera sudah mulai menggeser menuju ke arah mereka kembali. Tianba dibuat tarik mundur, mau tidak mau. Tianba dan Box pun harus berpisah. Ya, bahkan saat ini Box sudah mengambil keputusan terbaru mereka, yaitu menuju ke area apartemen dari Skull. Stone membuat hal ini semakin sulit untuk pemain-pemain Infinity IQ setelah tadi mereka dihajar oleh Alter Ego Ares. Saat ini yang menghajarnya adalah musuh terakhir atau raja terakhir PMWI, yaitu Vampire. Memang kalau kita lihat semuanya sudah mulai bergesekan satu sama lain, mengingat ini sudah masuk circle keempat. Alter Ego cerdas, mereka langsung masuk ke arah bagian perumahan dekat dengan apartemen Skull, dan mereka sudah melakukan split di 3 gedung yang berbeda. Potato dan Fnatic berbagi satu gedung yang sama, sementara King Octa dan juga Rose Carey mendapatkan satu gedung untuk sendiri-sendiri. Tapi Alter Ego Ares turun di Skull adalah hal yang mereka lakukan di beberapa turnamen terakhir. Kita melihat bahwa Skull menjadi tempat dari Alter Ego Ares di PMRC kemarin. Lalu di third party turnamen mereka juga turun di area ini, sehingga harusnya Alter Ego Ares memiliki map knowledge yang cukup baik di Skull. Walaupun tidak turun di Skull pun, harusnya pemain PUBG Mobile punya map knowledge yang baik di area Skull. Karena Skull adalah tempat yang sering dijadikan checkpoint saat kita melakukan sebuah permainan klasik. Bahkan juga untuk di early loot, gua rasa bertemu dengan kepala sekolahnya. Bahkan terus melaju, Matic mengambil satu tempat yang cukup nyaman. Fnatic tumbang karena Sidon kembali menjadi momok berbahaya, menjadi pemeran antagonis untuk tim asal Indonesia. Tembakan dilakukan oleh Senak Texa, percobaan pertama dengan S12K masih terus menuju ke area dalam dari sebuah kendaraan dan berhasil untuk mendapatkan semua pemain-pemain dari DRS saat mereka ingin melaju menuju ke arah Skull. DRS, apa yang terjadi? Di 2 hari ini mereka tidak bermain segemilang kemarin ketika di All Star Stage. Bahkan untuk di Erangel yang terakhir pun mereka belum bisa mendapatkan poin. Bahkan kalau kita ingat ya, Erangel ini kan adalah map andalan dari DRS. Ya. Kalau misalkan kita mengingat atau mengaca kepada PMGC. Tapi sejauh ini kita tidak melihat hal tersebut terjadi. Tapi kita melihat untuk G Gladiators masih bermain dengan tempo yang sama. Sudah mulai bergerak dekat dengan Alpha 7 dan sudah mulai di tracking juga oleh seorang Mafioso. Tapi Tixi masih bisa menghindar. Tembakannya tidak on point. Matic pun sama. Mafioso menyia-nyiakan kesempatan yang ada di depan mata. Ya, terus kita lihat bagaimana follow up dilakukan oleh Meku. Berputar-putar dia saat ini ingin membuat lawan-lawannya membeku karena Meku adalah meja beku. Terus mencari di mana lawannya berada, tapi justru Matic yang saat ini didapatkan satu pemain tersebut oleh lawan yang ada di area ini. Bahkan Reggie Ocho membuat Matic meja gelitik. Tergelitik dia pulang menuju lobby. Wah ini nih, belum kepikiran yang depannya selain meja dan juga Matic ya. Kebetulan dipaksa untuk berpikir cepat, tapi di sini gue fokus menuju ke arah reject. Reggie sudah mulai memegang sebuah net di bagian tangan kanan. Dia sedang memikirkan kira-kira akan dilempar kemana, tapi tidak jadi. Atau 2 pemain bahkan dari tim reject. Lalu bahkan Alpha 7 juga melakukan apa yang dilakukan oleh reject tadi, datang dari arah yang sama. Tembakan dilakukan kembali. Satu pemain berhasil masuk. Defensif kokoh yang dimiliki oleh Devils Kia Ball, tapi satu pemain berhasil dihalau di sana. Mafioso terfilter oleh adanya Forest. Ini gila sih. Pertahanan atau defense yang dibangun sejauh ini oleh Diplas Kia belum bisa diruntuhkan oleh tim manapun. Tapi Alpha 7 sudah menyusup menjadi duri dalam daging di bagian gedung sekolahan. Ada G Gladiators juga, seorang Kitsune yang sudah mulai mengendap-endap menjadi penyusup, menjadi backstabber. Bahkan close combat pun terjadi di dalam sekolahan. Ada tawuran yang mau tidak mau harus dihadapi. Alpha 7 terculik satu persatu player-playernya, tapi reflect yang dilakukan, kontak mata yang dilakukan juga membuat Waifu masih bertahan sejauh ini sebagai last man standing. Perlu ketenangan, tidak memilih untuk healing, lebih memilih untuk menjaga sudutnya, dan langsung ada lagi grebek sahur dari teman-teman DK. Revo adalah pemain
pemain yang sangat handal kalau disuruh menggunakan shotgun sehingga jangan dilawan. Jangan maju Forest. Dia harus melakukan healing terlebih dahulu dan dengan utility Forest tidak kehabisan akal. Revo dipulangkan menuju lobby kembali. Ada sebuah defensif yang sangat baik. Tawuran di dalam sekolahan yang sudah dipanggil oleh guru BK membuat Alpha 7 pulang menuju lobby. Pintar apa yang dilakukan oleh Forest, dia tahu lawannya ini adalah DBS dan itu adalah di dalam ruangan. Buat apa gue harus masuk untuk menyerahkan nyawa, lebih baik gue lempar aja utilities untuk mendapatkan confirm elimination. Tapi Hope terpantau oleh seorang Swaps. Oh my god, dengan mininya. Investasi dibandingkan pemain-pemain alter ego yang lain. Semoga saja tempat yang diambil oleh Potato ini bukanlah investasi bodong. Ya jangan sampai investasi bodong karena takutnya nanti rungkit-rungkit ya. Tapi tadi gue melihat bagaimana dari zona sudah mulai menuju ke arah gedung sekolahan lagi. Dan ini membuat Box mau tidak mau sudah mulai membangun sebuah pergerakan untuk lebih dekat lagi menuju ke arah reject. Ada sebuah granat sudah siap dimasak oleh seorang Sora dan bakal langsung dilontarkan menuju ke arah bagian depan. Tiduk masih belum bisa connect, nades-nya masih miss. Tiduk sudah mulai bergeser menuju ke arah bagian kiri. Deteksi suara melalui telinga yang tidak sepi dari seorang Sarah pun belum bisa menumbangkan seorang Tiduk, tapi Swaps pun tahu inilah sasaran yang enak banget. Gila, bayangin prediknya benar-benar pas banget ketika Tiduk lagi geser ke kanan. Ya itu sudah pasti karena memang kuping dari Swaps begitu tajam. Tidak ada sepi sama sekali di kuping Swaps. Dia mendengarkan langkah demi langkah yang ada di dekatnya. Walaupun memang jaraknya cukup jauh harusnya. Tapi percobaannya dari Osal ternyata berhasil mendapatkan satu pemain. Bahkan Rosemary untuk kesekian kalinya mengalami yang namanya knock-in. Gue gregetan banget lihat ketika Rosemary maju, Potatonya belum ada di belakangnya. Ya, Karena sebagaimana yang kita lihat ketika Rosemary maju selalu wajib banget ada second man-nya untuk membantu. Karena timing lagi-lagi yang dimainkan oleh Alter Ego Ares. dan sayangnya pemain Alter Ego Ares yang sudah tumbang tadi adalah Okta. Yang harusnya Okta tugasnya nempel Rosemary sehingga nggak ada yang nempel. Karena memang yang harusnya nempel tuh udah pulang ke lobby sehingga tidak bisa digantikan oleh pemain-pemain yang lain tadi. Nah kemarin tuh sempat gue liat Potato juga sempat menggantikan posisi tersebut dan berhasil. Tapi tadi sangat disayangkan Potato masih berada di luar gedung. Fnatic pun sama tugasnya menjaga di bagian lapangan bola tersebut atau lapangan sekolahan. Itu yang membuat tadi Rosemary maju saja dan timingnya mungkin bisa dibilang tidak tepat untuk mereka maju. Karena yang udah di dalam yang lebih ready gitu loh untuk memegang senjata. Ya saat ini nampaknya fight sedang dikuasai oleh tim-tim Asia Timur. Mereka yang bisa menjalankan fightnya, mereka yang menjadi kunci dari fightnya. Mereka tarik ulur terus permainan-permainan dari tim-tim yang ada di luar area sekolahan. Reject ada di dalam, lalu Deka pun berada di area dalam gedung sekolah. Utility akan segera dilontarkan, ini dia percobaan. Lemparan manggis selanjutnya. Belum berhasil ternyata untuk mendapatkan pemain-pemain DK. Karena pemain dari Diploski atau DK ini kayak belut. Dia tidak berhenti, dia terus bergerak, terus menggocek-gocek. Itulah yang membuat predict nades dari Alter Ego sedari tadi belum ada yang connect. Bahkan splash damage pun tidak masuk terlalu banyak menuju ke arah Diplaskia dan Box Gaming. Masih lengkap dengan 4 orang yang mereka miliki. Bahkan Box Gaming ini sudah mengumpulkan 8 eliminations. Cukup banyak apa yang sudah dihadirkan Box Gaming di match ini. Box Gaming adalah tim yang seharusnya kehilangan empower utama mereka yaitu para Jin. Tapi nampaknya di 2 hari ini Box Gaming sudah mengetahui bagaimana cara main tanpa para Jin. Karena kemarin mereka sempat mendapatkan winner chicken dinner. Swaps terlihat tapi Osal masih sangat sabar. Osal akhirnya melakukan tembakan tapi Stone juga sedang mengcook sebuah utility. Itu adalah smoke terlebih dahulu. Dilontarkan satu pembakaran di dalam sana. Ingin coba dibakar seorang Swaps tapi belum berhasil. Stone masih menjadi batu, masih terpaku, terpana, terpesona di area luar dari pagar. Dan Osal pun nge-lockdown, tapi di sini sudah ada setup HB Doi. Belum ada. Sedikit kecepatan ya untuk keluar dan langsung menembak, tapi Osal berhasil untuk membakar satu player. Stone di depan sana dijadikan barbecue. Swaps pun tidak berani untuk keluar lebih gegabah lagi karena ada smoke juga yang bisa dimanfaatkan sejauh ini. Tapi di Plaskia mereka masih menunggu di bagian balkon menjadi abang-abangan balkon dan Lufa tertangkap oleh Fabian. Ini adalah momentum sebenarnya untuk Alter Ego Ares menyelinap dari fight yang sedang terjadi. Biarkan mereka fight terlebih dahulu. Potato harus bisa mendapatkan keuntungan terbesar. Potato sedang mengcook sebuah granat, tapi kita melihat dari POV seorang Fabian. Lontaran utility akan segera dipantulkan menuju ke bawah. Potato masih bertahan di sana. Masih terus ada Fnatic bersama dengan Potato. Tapi Swaps tidak membuat hal ini mudah. Forest bersiap dengan sebuah S12K. Loncat mungkin adalah hal yang akan coba dilakukan. Ternyata tidak perlu loncat tapi jatuh. Seorang Forest terpaksa harus terlibat sebuah fight di area bawah. Tembakan dilakukan dan Alter Ego mencuri winner chicken dinner. Alter Ego go go go. Deka terpana terpersona. Deka tidak percaya apa
WCD.